Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak seluruh organisasi masyarakat untuk bersama-sama memerangi segala bentuk radikalisme dan terorisme. Hal ini menjadi fokus utama Gubernur dalam pertemuan informal bersama dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat hari ini. Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo melakukan pertemuan dengan seluruh tokoh lintas agama di salah satu mal di Makassar Jumat 15 Januari. Hal ini menyikapi tragedi bom yang terjadi di Jakarta. Syahrul Yassin Limpo mengatakan pertemuan tersebut bukan pertemuan formal, namun untuk menegaskan jika tidak perlu ada kecemasan, ketakutan, dan keraguan-raguan, apalagi saling curiga. Seluruh tokoh agama harus berperan aktif untuk mencegah terorisme masuk ke Sulawesi Selatan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama dan termasuk semua elemen masyarakat juga harus bersama-sama menjaga Sulawesi Selatan tetap kondusif. Gubernur Sulsel juga mengingatkan jika terjadi ketakutan maka akan mempengaruhi banyak hal termasuk perekonomian karena masyarakat tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Pernyataan serikap seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan tentu atas nama berbagai organisasi yang berkait dengan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan dalam menjaga kedamaian di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan terbebas dari rasa takut yang bisa mengancam perekonomian daerah dan kehidupan lainnya. Yang keempat, mengajak masyarakat media untuk lebih selektif dan hati-hati dalam melakukan pemberitaan agar tidak memperkeruh keadaan. 5. Mengajak seluruh komponen umat beragama untuk tetap menjaga kerukunan dan harmonisasi antara umat beragama dalam bangsa Indonesia. Syahrul Yassin Limpo juga menambahkan akan segera membentuk DES yang melibatkan seluruh tokoh lintas agama dan ormas Islam lainnya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi sedini mungkin. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GloTV memberitakan. Sementara itu, pemerintah Kota Makassar segera mengeluarkan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat bersama mengantisipasi aksi terorisme. Masyarakat diminta segera melaporkan jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Pemerintah kota sendiri melalui Badan Kesbangpol telah berkoordinasi hingga ke tingkat RT dan RW. Pasca peristiwa ledakan bom yang terjadi di kawasan Sarina, Jalan Muhammad Tamrin, Jakarta Pusat, membuat seluruh daerah di Indonesia siaga, termasuk yang dilakukan pemerintah Kota Makassar. Untuk menghindari aksi terorisme dan hal-hal mencurigakan di Kota Makassar, Wali Kota Makassar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan dan lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi mencegah dan mengantisipasi aksi terorisme di tempat umum dengan cara melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggal masing-masing kepada aparat terdekat. Hal ini dilakukan terkait laporan yang diterima pemerintah Kota Makassar dari Badan Intelijen Negara bahwa Kota Makassar dan Provinsi Bali menjadi salah satu target aksi terorisme selanjutnya yang harus segera diantisipasi. Imbauan tersebut disebarkan ke beberapa ruangan di kantor Balai Kota Makassar serta melalui pesan WhatsApp, Facebook, dan SMS ke sejumlah ormas serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Ya kan begini, kami diminta oleh Pak Wali Kota, Kesbangpol, ada beberapa hal yang diinstruksikan, antara lain diharapkan kepada Kesbangpol untuk menyampaikan kepada semua ormas, OKP, dan seluruh lapisan masyarakat agar segera melaporkan apabila ada yang ditemukan di lapangan, di tempat-tempat tertentu terkait dengan yang bisa menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan. Sebelumnya, Wali Kota Makassar juga telah mengeluarkan instruksi dalam menyikapi situasi saat ini dengan Satpol PP bertugas menjaga instalasi vital pemerintah Kota Makassar dengan menambah petugas keamanan di pusat keramaian dan perbelanjaan. Camat dan lurah juga diinstruksikan untuk segera membuat posko dengan mengaktifkan RT, RW, dan seluruh ormas yang ada untuk berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Instruksi lainnya juga untuk menyiapkan hotline posko pengamanan siaga darurat. Dan untuk bagian kesejahteraan rakyat diharapkan segera berkoordinasi dengan alim ulama dan tokoh agama serta mendoakan keselamatan warga dan Kota Makassar.
Selain itu, koordinasi posko pengamanan berada di bawah naungan Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informasi, standby CCTV di Operation Room, jaga kota di setiap kecamatan dan wajib standby, serta bagian humas wajib mengaktifkan koordinasi keamanan lewat media sosial pemerintah yang resmi. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan. Sejumlah personil gabungan dari TNI dan Polri melakukan peningkatan pengamanan di beberapa pusat perbelanjaan di Makassar. Hal ini seperti yang terlihat di Mall Ratu Indah. Sejumlah personel gabungan dari TNI Polri melakukan pengamanan di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Pengamanan tersebut untuk mewaspadai adanya aksi teror serupa dari hasil ledakan bom yang terjadi di Jakarta. Edi Kemal selaku Operation Section Head Mall Ratu Indah mengatakan sejak terjadinya ledakan bom di Jakarta, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya pihak kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan. Edi juga mengaku jika selama ini tiap pintu masuk mall dijaga 1 personel, kini pihak manajemen menambahkan 1 personel lagi dan menjadi 2 security. Edi menegaskan khusus untuk tenan yang memiliki branded atau berlabel luar negeri akan diberikan prioritas pengamanan. Kami sudah melakukan untuk kondisi keamanan sekarang, kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk kami kebetulan di backup sama Polsek dengan Koramil, dan untuk kami sendirian di Mall Ratu Indah kami tingkatkan dengan penambahan security di tiap-tiap pintu jadi 2 orang. Yang selama ini cuma 1 orang, kami tempatkan 2 orang tiap pintu dan melakukan pemeriksaan tas. Apa ada penurunan pengunjung Pak pasca? Untuk sampai saat ini tidak ada penurunan, malah kelihatan semakin antusiasme masyarakat semakin bertambah. Dan mungkin dengan adanya support dari tim keamanan, kepercayaan masyarakat untuk masuk ke mall itu semakin tinggi. Sementara itu, Wakapolres Tabes Makassar AKBP Hotman Sirait mengatakan seluruh daerah di Indonesia siaga 1, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga pengamanan semakin diperketat khususnya di tempat keramaian seperti mal dan objek vital lainnya. Patroli gabungan baik TNI, Polri, dan Satpol PP juga terus dilakukan, apalagi di malam hari, untuk mengantisipasi masuknya pelaku teroris ke Sulawesi Selatan. Perintah dari pimpinan untuk kepolisian secara nasional itu dinyatakan siaga 1, dan kita di Polda Sulawesi Selatan juga melaksanakan siaga 1 semenjak tadi malam. Kita sudah melakukan langkah-langkah preventif dan sekaligus penegakan hukum dengan cara melakukan langkah-langkah patroli gabungan bersama unsur TNI, unsur pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja yang mengcover seluruh ruas-ruas jalan di wilayah Kota Besar Makassar. Wakapolres Tabes Makassar juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan menyampaikan apabila melihat hal-hal yang dianggap mencurigakan. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan.